Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Nurul Fauziana Wailiyah dengan NIM 877975698. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan materi pada modul 1 sampai 12 mata kuliah kurikulum dan bahan belajar TK. Pada modul pertama, kita membahas tentang hakikat kurikulum. Kurikulum adalah rencana program pendidikan yang menjadi panduan dalam proses belajar di sekolah. Isinya mencakup tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, untuk kegiatan pembelajaran, dan cara mengevaluasinya. Dalam kurikulum terdapat dua klasifikasi, yaitu kurikulum sebagai program atau rencana, dan kurikulum sebagai pengalaman belajar nyata yang dialami anak di sekolah. Selanjutnya, model organisasi kurikulum ada tiga. Yang pertama, model kurikulum terpisah, yang berdiri sendiri. Kedua, model kurikulum terkait, yang saling dihubungkan. Dan ketiga, model kurikulum terpadu, yang menyatu dalam tema. Selanjutnya, modul 2. Pada modul 2 dijelaskan bahwa pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan fisiologis, psikologis, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penyusunannya, ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan dari atas ke bawah, yaitu kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat lalu diterapkan ke sekolah. Dan kedua, pendekatan dari bawah ke atas, yaitu mengembangkan kurikulum dilakukan atas inisiatif dari pihak bawah atau sekolah. Prinsip pengembangan kurikulum meliputi relevansi, fleksibilitas, dan kontinuitas agar kurikulum dapat diterapkan secara efektif. Selanjutnya, pada modul ketiga kita membahas sejarah kurikulum TK di Indonesia. Pendidikan prasekolah pertama kali dimulai pada tahun 1914 oleh pemerintah Hindia Belanda. Lalu, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Indria untuk anak pribumi. Kurikulum TK baru resmi diakui pada tahun 1950. Perkembangan kurikulumnya, yang pertama sebelum 1968 masih sederhana dan belum struktur. Yang kedua, kurikulum 1968 mengaitkan pendidikan dengan Pancasila. Yang ketiga, yaitu kurikulum 1976 lebih sistematis dan menekankan pembentukan kepribadian. Yang keempat, kurikulum 1984 lebih modern dan berbasis pengalaman belajar langsung. Dan yang kelima, yaitu kurikulum 1994 menekankan pembentukan perilaku dan karakter melalui pembiasaan serta tema. Selanjutnya, modul 4. Pada modul ini dibahas kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang tercermin dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Sumber belajar di TK sangat luas, tidak hanya dari guru, tetapi juga teman sebaya dan lingkungan. Hasil belajar tampak dalam perilaku anak ketika berinteraksi maupun saat menyelesaikan tugas. Selanjutnya, modul 5. Hakikat kegiatan pengembangan di TK. Pada modul ini dibahas bahwa kegiatan pembelajaran harus sesuai tahap perkembangan anak atau DAP. Anak belajar melalui bermain dan pengalaman langsung, dan guru berperan sebagai pendamping dan pemberi stimulus, bukan sekedar penyampai materi. Selanjutnya, modul 6. Model pengembangan kegiatan TK. Modul ini menjelaskan model pendidikan TK yang atraktif, bertujuan mengembalikan suasana TK sebagai taman yang indah bagi anak, di mana pembelajaran harus menyenangkan, kreatif, dan membuat anak nyaman. Model pembelajaran yang digunakan meliputi model pendidikan atraktif seperti suara, bentuk, bilangan, spial formen, sentra, dan proyek. Selanjutnya ada model kecakapan hidup dan model pembelajaran kooperatif atau kerjasama. Selanjutnya, modul 7 yaitu analisis instruksional. Analisis instruksional adalah proses menganalisis seluruh aspek dalam pembelajaran, mulai dari guru, materi, metode, media, hingga evaluasi. Tujuannya agar pembelajaran terarah, sistematis, dan mencapai kompetensi. Tujuan pembelajaran terdiri dari tujuan umum yang menggambarkan kompetensi dalam skala besar dan tujuan khusus yang lebih operasional dan dapat diukur melalui perilaku anak. Selanjutnya yaitu modul 8, penilaian pembelajaran di TK. Penilaian di TK dilakukan untuk memantau perkembangan anak secara menyeluruh. Penilaian dilakukan sebagai upaya memahami kebutuhan anak, bukan untuk memberi label atau membandingkan. Metode penilaian mencakup observasi atau pengamatan, catatan anekdot, percakapan atau interview, pemberian tugas, serta portofolio hasil karyaan. Penilaian harus dilakukan berkelanjutan dan komprehensif. Selanjutnya yaitu modul 9, materi kegiatan pengembangan anak. Usia 4-6 tahun adalah masa peka, di mana kecerdasan anak berkembang cepat. Anak memerlukan stimulasi lingkungan yang kondusif dan pengalaman belajar yang kaya agar berkembang optimal. Selanjutnya, ruang lingkup pengembangan meliputi 6 aspek,
yaitu aspek moral dan nilai agama, sosial emosional dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Pembentukan perilaku dilakukan melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan kegiatan yang direncanakan oleh guru. Selanjutnya yaitu modul 10, perencanaan kegiatan pengembangan di TK. Pada modul ini dibahas penyusunan silabus yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan revisi. Guru menyusun indikator, menentukan pengalaman belajar, metode pembelajaran, dan bentuk penilaian. Silabus harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak serta hasil evaluasi pembelajaran. Selanjutnya modul 11. Pada modul 11, membahas tentang perencanaan pembelajaran di TK. Pertama, kita mulai dari silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran yang memuat kompetensi dasar, indikator, kegiatan, sumber belajar, dan penilaian. Silabus membantu guru agar pembelajaran terarah dan sesuai dengan perkembangan anak. Dari silabus kemudian disusun SKM atau Satuan Kegiatan Mingguan, yaitu perencanaan kegiatan selama seminggu yang berisi kompetensi, usia kelompok anak, alokasi waktu, dan fokus kegiatan. Setelah itu disusun SKH atau Satuan Kegiatan Harian, sebagai rencana pembelajaran tiap hari di kelas, mulai dari pembukaan, kegiatan inti, istirahat, penutup, indikator perkembangan, hingga penilaian. Dengan adanya silabus, SKM, dan SKH, guru memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan pembelajaran yang terencana dan bermakna bagi anak. Selanjutnya yaitu modul 12, kita membahas tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai dan apa manfaatnya bagi perkembangan anak. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk memperbaiki pembelajaran dan mengembangkan kurikulum agar lebih relevan. Dalam evaluasi kurikulum terdapat dua model, yaitu model kongruen yang melihat kesesuaian antara tujuan, pengalaman belajar, dan hasil belajar anak. Kemudian model CIPP yang mencakup 4 aspek, konteks atau situasi, input atau sumber daya, proses atau pelaksanaan pembelajaran, dan produk atau hasil yang diperoleh. Tindak lanjut evaluasi dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sekolah sesuai perannya masing-masing dengan evaluasi yang tepat. Mutu pembelajaran akan meningkat dan perkembangan anak dapat dipantau dengan baik. Demikian rangkaian materi modul 1-12. Semoga pemaparan ini memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana merancang pembelajaran di TK secara struktur, menyenangkan, dan sesuai tahapan perkembangan anak.